Di pinggiran Cirebon, ada sebuah desa bernama Mertasinga. Nama itu sering memantik tanya karena konon katanya berasal dari kata merta dan singa. Penduduk tua mengatakan arti kata itu adalah kehidupan yang melunturkan kekuatan singa, simbol dari semua bentuk kekuatan dan ilmu duniawi. Banyak orang luar datang untuk menuntut ilmu, namun pulang dengan kehampaan. Sebab desa ini dipercaya bisa melunturkan segala ilmu, seolah tak berguna lagi di hadapan kekuatan yang lebih tinggi. Satu-satunya penjelasan berasal dari naskah kuno di Surakerta yang menyebut bahwa Mertasinga adalah tanah netral. Disinilah segala kekuatan, kesaktian, bahkan kutukan bisa hilang kekuatannya. Tak heran banyak tokoh sakti zaman dahulu menghindari tanah ini. Tapi tidak semua kisahnya ditulis. Sebagian besar disampaikan turun-temurun lewat cerita rakyat dan dipercaya hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Konon, awal mula Mertasinga terjadi ketika seorang pertapa bernama Ki Suraguna menetap di sebuah bukit di wilayah itu. Ki Suraguna dikenal sebagai ahli segala ilmu dari kanuragan hingga kebatinan tingkat tinggi. Tapi anehnya, ia datang ke tempat itu bukan untuk menyebar ilmu, melainkan untuk melepaskannya. Di bukit yang kini dikenal sebagai Bukit Luhur, ia bermeditasi selama 99 malam tanpa makan dan bicara. Ia berkata, "Di sini aku ingin kosong." Masyarakat yang penasaran datang untuk meminta ilmu padanya, namun ditolak halus. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Di tempat ini, ilmu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dilepaskan." Saat itulah banyak orang mulai menyadari aura aneh di sekelilingnya. Mereka yang datang dengan niat pamer kesaktian, pulang seperti kehilangan arah. Sejak saat itu, tanah itu mulai disebut Mertasinga, tempat di mana kekuatan singa tak lagi berarti. Suatu hari datang seorang pendekar dari timur, bernama Raden Suramanggala. Ia ingin menantang Ki Suraguna karena mendengar bahwa sang petapa telah menyegel ilmu dari dunia. Dengan percaya diri, ia mendemonstrasikan kekuatannya di hadapan penduduk desa. Ia melompat setinggi pohon kelapa, menghentakkan kaki hingga tanah terbelah dan mengayunkan keris yang mampu memotong batu. Tapi saat masuk ke kawasan Bukit Luhur, semua itu lenyap. Tubuhnya lemas seketika. Kerisnya karatan, ilmunya tak bisa dipanggil. Panik, ia mencoba membaca mantra, tapi lidahnya keluh. Ki Suraguna hanya menatapnya dari jauh dan berbisik, "Semakin kau mengejar kekuatan, semakin ia menjauh." Sejak hari itu, Raden Suramanggala menghilang. Konon, ia memilih hidup sebagai petani di Mertasinga, mengolah sawah dengan tangan kosong. Beberapa tahun setelah peristiwa Raden Suramanggala, datanglah sekelompok santri dari Gunung Jati. Mereka hendak menguji kemurnian ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati di tempat yang disebut Tanah Peluntur Ilmu. Mereka percaya bahwa jika niat mereka tulus, ilmu yang dibawa tidak akan luntur, malah akan tumbuh subur. Tapi sesampainya di Bukit Luhur, semua doa mereka terasa hampa. Lantunan zikir pun tidak bergema di dalam hati. Ki Suraguna menyambut mereka dengan ramah. Ia berkata, "Bukan ilmunya yang luntur, tapi egonya."
Para santri terdiam dan mulai menyadari bahwa mereka datang bukan untuk berdakwah, tapi untuk diuji. Setelah 7 hari tinggal di sana, mereka kembali dengan hati yang bersih dan penuh rendah hati. Sejak itu, kisah Mertasinga menyebar ke seluruh Cirebon sebagai tempat penyucian jiwa. Di tengah desa Mertasinga, ada sebuah sumur tua yang airnya tak pernah kering. Sumur ini konon bisa menelan segala jenis ilmu gaib yang disentuhkan padanya. Banyak orang mencoba mencuci pusaka sakti di dalamnya, dan ketika diangkat, pusaka itu kehilangan cahaya dan kekuatannya. Beberapa bahkan pecah atau berubah menjadi benda biasa. Orang-orang menyebutnya sumur luluh. Suatu malam, seorang dukun dari daerah Indramayu mencoba membuang jimat pusaka ke dalamnya. Ia berharap dapat menyingkirkan kutukan yang melekat padanya. Namun, saat jimat itu tenggelam, sang dukun ikut terseret ke dalam sumur tanpa jejak. Esok harinya, sumur itu mengeluarkan kabut tipis. Penduduk percaya bahwa sumur itu bukan sekadar lubang air, tapi pintu menuju tempat lain, tempat semua ilmu dilunturkan hingga tak bersisa. Pada suatu pagi yang sunyi, muncul seorang anak kecil misterius di pelataran Masjid Tua Mertasinga. Tubuhnya bersih, matanya bening, dan ia hanya mengenakan kain putih lusuh. Ia tidak bicara, tapi ketika ia menyentuh seseorang, rasa marah dan sombong di hati orang itu seketika hilang. Warga percaya anak itu bukan manusia biasa. Mereka menyebutnya bocah Nur. Beberapa orang sakti mencoba mendekatinya untuk menguji siapa dia sebenarnya. Tapi setiap orang yang menatap matanya terlalu lama akan menangis tanpa sebab. Ki Suraguna berkata bahwa anak itu adalah perwujudan pembersih jiwa. Saat malang tiba, anak itu menghilang begitu saja, meninggalkan cahaya redup di depan masjid. Cahaya itu tak pernah padam hingga kini, meski tak tampak oleh mata semua orang. Terdapat 4 pendekar dari selatan yang merasa terusik dengan kabar tentang Mertasinga. Mereka merasa tertantang karena dikenal sebagai 4 penguasa ilmu hitam di daerahnya. Mereka datang membawa pusaka, jimat, dan ilmu pemikat. Warga Mertasinga tidak menyambut mereka, hanya memandang dalam diam. Para pendekar itu tertawa angkuh dan mendirikan tenda di pinggiran desa. Namun, sejak malam pertama, satu persatu mereka mulai merasa gelisah. Mimpi buruk menyiksa mereka. Tubuh menjadi lemas dan pusaka mereka berkarat. Pada hari ketiga, mereka berempat menghilang, meninggalkan bekas lingkaran gosong di tanah tempat mereka duduk. Warga menyebut tempat itu lingkar luntur, dan sejak saat itu, tak ada pendekar ilmu hitam yang berani menjejakkan kaki di Mertasinga lagi. Di tengah lapangan desa, berdiri pohon beringin tua yang sangat besar dan rimbun. Daunnya tidak pernah gugur, dan akarnya mencuat seperti ular yang meliuk. Konon, pohon itu bisa berbisik pada siapa saja yang duduk di bawahnya dengan hati yang bersih. Bisikan itu bukan berupa kata-kata, melainkan pemahaman yang tiba-tiba muncul dalam hati. Beberapa orang yang sedang bimbang datang dan duduk di bawah pohon tersebut. Setelah beberapa jam dalam diam, mereka menangis atau tersenyum seperti mendapat jawaban. Tapi mereka yang datang dengan hati angkuh atau niat jahat hanya mendengar suara desis yang menakutkan dan merasa mual.
Ki Suraguna menyebutnya sebagai beringin penimbang jiwa, pohon penjaga harmoni Mertasinga. Pada suatu malam purnama, muncullah seorang gadis penari yang tubuhnya seperti tersusun dari asap tipis. Ia muncul dari hutan di timur desa, menari dengan gerakan yang begitu anggun dan menyayap hati. Para lelaki yang melihatnya merasa seolah seluruh masa lalu mereka disingkap satu persatu. Gadis itu hanya muncul saat bulan penuh dan menari tanpa suara hingga fajar menyingsing. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah arwah perempuan yang dulunya mempelajari ilmu pengasihan untuk balas dendam. Tapi ilmu itu luntur di Mertasinga dan ia tak pernah bisa kembali ke wujud manusia. Ia menari bukan untuk menghibur, tapi untuk melepaskan sisa rasa yang tak kunjung hilang. Warga desa menyebutnya Lulut Asih, penari yang menghapus dendam dengan keheningan. Di tepi barak desa, tersembunyi sebuah gua kecil di balik tebing batu cadas. Gua itu dinamakan Gua Luntur, karena semua doa yang diucapkan di dalamnya seperti lenyap di telan batu. Tak ada gema, tak ada rasa, hanya kesunyian yang mencekam. Banyak orang merasa frustrasi setelah berdoa di sana, mengira Tuhan tak mendengar mereka. Padahal, gua itu adalah tempat melebur ego dari doa-doa yang penuh tuntutan. Ki Suraguna pernah berkata, "Di gua itu, kau bukan sedang meminta, kau sedang dilebur." Seseorang yang benar-benar berserah akan keluar dari gua itu dengan hati lapang dan tanpa rasa haus kekuatan. Mereka yang tak siap keluar dengan wajah bingung dan kesadaran baru. Gua itu menjadi simbol bahwa di Mertasinga, ilmu, keinginan, bahkan doa sekalipun harus melalui peluruhan sebelum menjadi makna sejati. Suatu senja, penduduk Mertasinga dikejutkan oleh suara derap kaki kuda dari arah utara. Seekor kuda hitam besar berlari dengan kecepatan luar biasa. Namun anehnya, tak meninggalkan jejak di tanah. Kuda itu berputar 3 kali mengelilingi desa, lalu berhenti di depan masjid tua dan menghilang seperti asap. Banyak yang percaya itu adalah tunggangan makhluk sakti yang datang menguji kesucian desa. Keesokan harinya, warga menemukan gulungan kain putih di tempat kuda itu berhenti. Dalam kain itu terdapat tulisan tangan berbunyi, "Di tanah yang tak menerima jejak, kekuatan pun tak bisa menginjak." Warga memahami bahwa bahkan kendaraan sakti pun tak dapat menanamkan bekas di Mertasinga. Tempat ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk melepasnya. Datang seorang pedagang dari seberang lautan membawa ratusan kitab tua, jimat, dan keris pusaka untuk dijual di pasar Mertasinga. Ia mengaku pernah berdagang di kerajaan-kerajaan besar dan laris manis. Tapi anehnya, saat membuka lapaknya di desa, semua barangnya menjadi tak menarik. Kitab-kitab itu kosong halamannya, jimat tak berbau, dan keris berubah menjadi besi biasa. Orang-orang hanya melewatinya tanpa tertarik, dan ia merasa seperti dijauhi. Ia pun merasa malu dan murung, lalu berkemas hendak pergi. Namun saat hendak keluar dari desa, ia melihat bayangannya sendiri di air sungai dan menangis. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya menjual ego, bukan ilmu. Sejak itu, ia tinggal di Mertasinga dan membuka rumah belajar tanpa menjual apapun. Mertasinga terkenal sebagai tempat yang tidak bisa memancing amarah. Banyak orang yang awalnya datang dengan dendam atau niat jahat, namun kehilangan semangat untuk bertengkar. Ada cerita tentang 2 saudara yang bertikai memperebutkan warisan, datang ke Mertasinga untuk menyelesaikannya. Tapi begitu sampai, keduanya tidak bisa mengingat mengapa mereka marah.
Suasana desa begitu damai. Dan ketika mereka mencoba bertengkar, suara mereka seolah hilang, hanya desahan angin yang terdengar. Mereka lalu duduk di bawah pohon dan menangis bersama. Ki Suraguna mengatakan bahwa di sini amarah tak bersuara, kebencian tak menemukan gema. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai tanah yang membuat telinga tuli terhadap amarah dan hati mendengar hanya kedamaian. Di suatu sore, seorang pendekar muda dari Majalengka melintasi Mertasinga sambil berlatih silat. Ia begitu percaya diri hingga terus melayunkan pedang meski di jalan desa. Tapi, tiba-tiba ia menyadari bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu diam saja, berdiri tegak, tidak meniru langkah atau ayunan pedang. Ketakutan mulai menjalar di hatinya. Ia mencoba berlari, tapi bayangannya tetap berdiri di tempat, seolah menolak ikut. Ki Suraguna mendekatinya dan berkata, "Bayangan adalah cermin dirimu. Di tanah ini, tak ada yang bisa mengikuti ego." Pendekar itu pun sujud dan memohon maaf. Sejak hari itu, ia berhenti mengejar kesempurnaan lahir dan mulai mendalami ilmu batin yang sebening hati. Di tengah desa terdapat bangunan tua tanpa atap yang dindingnya terbuat dari batu kapur putih. Konon, siapapun yang berdiri menghadap dinding itu, niatnya akan dipantulkan kembali kepadanya. Jika niatnya baik, ia merasa ringan dan tentram. Tapi jika niatnya jahat, dinding itu mengembalikan perasaan gelisah, bahkan membuat orang muntah atau pingsan. Banyak orang datang untuk menguji niat mereka. Seorang pemuda pernah mencoba menyembunyikan niat buruknya saat berdiri di sana, namun tubuhnya gemetar dan ia jatuh tak sadarkan diri. Dinding itu tak bisa dibohongi, karena ia bukan membaca kata, tapi membaca getaran jiwa. Penduduk desa menyebutnya dinding niat, batu yang menolak tipu daya manusia. Di Mertasinga, semua yang palsu akan luruh dengan sendirinya. Seorang tabib sakti dari luar desa datang ke Mertasinga membawa periuk besi warisan leluhurnya. Konon, ia bisa membuat ramuan pemikat, racun halus, hingga obat kekebalan tubuh hanya dengan mendidihkan air di periuk itu. Namun saat mencoba memasak di desa, api menyala besar, tapi air di dalam periuk tak kunjung mendidih. Ia menambahkan kayu, meniup bara, hingga membaca mantra, tapi tetap gagal. Warga mulai berkumpul menyaksikan dengan diam. Ki Suraguna berkata, "Di tempat ini air tak mendidih untuk ambisi." Tabib itu tersadar bahwa niatnya hanya ingin menguasai, bukan menyembuhkan. Ia duduk bersila, berzikir, lalu mencoba lagi dengan hati tenang dan tulus. Barulah air itu mendidih perlahan, bukan karena panas, tapi karena niatnya telah berubah. Datang seorang ibu tua dari desa sebelah menggendong anaknya yang sakit keras. Ia memohon bantuan di Masjid Mertasinga, menangis keras sambil memohon kesembuhan. Tapi anehnya, suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Mulutnya bergerak, air matanya mengalir, tapi tak ada suara keluar. Ia panik, mencoba berteriak, namun sunyi mengurungnya seperti sangkar. Ki Suraguna mendekat dan menyentuh bahunya. Terkadang doa yang terdengar oleh Tuhan justru doa yang tak terucap. Ibu itu lalu duduk diam, menunduk, dan hanya menatap anaknya dengan pasrah. Perlahan anak itu membuka mata dan tersenyum. Ibu itu pun menangis bahagia. Di Mertasinga, suara bukanlah kekuatan utama. Keikhlasanlah yang berbicara paling keras. Sawah sebelah barat Mertasinga, seekor kerbau jantan besar dikenal sangat liar dan susah dikendalikan.
Banyak petani takut mendekatinya karena ia sering menyeruduk siapa saja. Namun suatu pagi, seekor kerbau itu terlihat duduk tenang di dekat seorang bayi yang tergeletak di pematang sawah. Bayi itu bukan anak siapa-siapa. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Kerbau itu menjaga sang bayi seolah menjadi induknya. Ketika orang-orang mencoba mendekat, kerbau itu mengaum. Tapi saat bayi itu menangis, kerbau itu menunduk dan diam. Ki Suraguna datang dan berkata, "Bayi itu tak membawa ilmu, tak membawa niat, maka semua tunduk padanya." Bayi itu lalu menghilang di pagi ketiga, dan kerbau itu menjadi jinak selamanya. Di tanah ini, yang paling bersih akan selalu memimpin tanpa perlu kekuatan. Beberapa pemuda desa mencoba menguji batas Mertasinga dengan membakar ilalang di tanah lapang, berharap melihat reaksi alang. Mereka menyalakan api besar di tengah malang. Namun dari api itu muncul asap tebal yang membentuk bayangan wajah-wajah mereka sendiri. Setiap wajah memancarkan emosi tersembunyi, kesombongan, rasa takut, iri hati, dan keangkuhan. Pemuda-pemuda itu ketakutan. Tubuh mereka terasa panas meski tidak terbakar secara fisik. Ki Suraguna menyiramkan air dari sumur Ruluh dan api pun padam seketika. Tanah ini tak menerima pembakaran luar, hanya pembakaran batin, katanya. Sejak saat itu, warga tidak pernah bermain-main dengan api di Mertasinga. Di sana, yang terbakar bukanlah rumput, melainkan bagian terdalam dari jiwa. Pada suatu malam di bulan gelap, seluruh desa Mertasinga tidak memiliki bayangan. Lampu minyak menyala, obor dibawa kemana-mana, tapi tidak ada satu pun benda atau orang yang memiliki bayangan. Penduduk ketakutan berpikir bahwa ini pertanda buruk. Mereka berkumpul di masjid, berdoa bersama, berharap malam segera berlalu. Ki Suraguna menenangkan mereka dan berkata, "Bayangan adalah bukti bahwa kita masih punya sisi gelap. Jika malam ini bayangan hilang, maka sesungguhnya kita sedang dimurnikan." Malam itu berlalu dengan tenang, dan keesokan harinya bayangan kembali seperti semula. Tapi bagi mereka yang mengalami malam itu, hati mereka tidak lagi sama. Di Mertasinga, bahkan kegelapan pun bisa menjadi penerang bagi jiwa. Di pagi hari yang sejuk, embun menutupi seluruh daun dan atap rumah di Mertasinga. Namun embun itu tak biasa. Siapapun yang menyentuhnya akan melupakan satu hal penting dalam hidupnya. Seorang pemuda yang sedang galau menyentuh embun dan melupakan cinta lamanya. Seorang dukun tua menyentuh embun dan melupakan mantra terkuatnya. Warga desa mulai berhati-hati setiap kali pagi datang. Ki Suraguna menjelaskan bahwa embun itu datang dari langit sebagai ujian. Kadang kita harus melupakan untuk bisa melepaskan, katanya. Embun itu bertahan hanya selama 7 hari, lalu menghilang tanpa jejak. Tapi sejak itu, warga tidak lagi memuja ingatan atau mengagungkan ilmu yang disimpan rapat. Mereka mulai memahami bahwa kelupaan bisa jadi adalah anugerah paling suci. Seorang saudagar kaya datang ke Mertasinga dengan payung berlapis kulit naga, yang konon
bisa menolak segala hujan, baik hujan air maupun hujan kutukan. Ia berjalan menyusuri desa dengan sombong, menantang langit untuk menurunkan badai. Tak lama, hujan turun deras dan payungnya tak mampu menahan satu tetes pun. Ia basah kuyup, bahkan lebih lebat dari yang lain. Warga hanya menatapnya dalam diam. Sementara saudagar kebingungan. Payung itu pun robek sendiri, seolah malu berada di bawah langit mertasinga. Ki Suraguna menghampirinya dan berkata, "Di sini bahkan langit tahu niat dalam dada." Saudagar itu meninggalkan payungnya dan berjalan tanpa pelindung, merasa lebih ringan. Ia pun menetap di Mertasinga, belajar untuk menerima hujan sebagai berkah, bukan ancaman. Tengah desa berdiri sebuah lonceng kecil dari perunggu, digantung di pohon tua yang tak pernah berbunga. Lonceng itu tidak berdentang oleh angin, melainkan oleh kehadiran dusta. Setiap kali seseorang berbohong, walau dalam hati, lonceng itu berbunyi pelan, cukup untuk didengar semua orang. Suatu hari, seorang pemimpin dari kota datang membawa janji manis yang palsu dan lonceng berdentang begitu keras hingga menggema ke hutan sekeliling. Ia malu dan mencoba menenangkan lonceng itu. Namun, semakin ia membantah, semakin nyaring bunyinya. Ki Suraguna hanya berkata, "Di Mertasinga, kata-kata kosong lebih berat dari batu." Sejak saat itu, tak ada pemimpin berani berbicara sebelum membersihkan niatnya. Lonceng itu tetap menggantung, diam, namun senantiasa waspada terhadap detaran kecil dari lidah manusia. Seorang perempuan melahirkan di bawah langit mendung Mertasinga, tapi bayinya tak menangis. Awalnya, semua mengira bayi itu tak bernyawa. Namun jantungnya berdetak dan matanya menatap penuh kedamaian. Seluruh desa berkumpul, khawatir dan bingung. Namun bayi itu tidak menunjukkan ketakutan, tangisan, atau ketegangan seperti bayi lain. Ia hanya diam, seolah memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ki Suraguna menatapnya dan berkata, "Ia lahir dengan jiwa yang tak menolak dunia." Bayi itu kemudian tumbuh menjadi anak yang bijak, tidak suka bicara, namun banyak mendengar. Semua ilmu yang diajarkan padanya selalu ia kembalikan dengan senyum. Ia menjadi simbol bahwa ilmu tertinggi adalah ketenangan sejak lahir, bukan hasil pertempuran batin. Bayi itu diberi nama Cahya Luntur, cahaya yang menolak kebisingan dunia. Di ujung jalan Mertasinya, terdapat batu pipih sebesar meja, yang dipercaya bisa menyerap kesombongan siapapun yang duduk di atasnya. Banyak tokoh hebat yang datang dan mencobanya. Dari prajurit, seniman, hingga ulama. Tapi setelah duduk di sana, mereka kehilangan semangat untuk menyombongkan diri. Ucapan mereka menjadi terbata, dan tubuh terasa berat seperti dihisap oleh bumi. Batu itu bukan kutukan, tapi penyeimbang. Ki Suraguna berkata, "Batu ini tidak menghakimi, ia hanya menampung apa yang ingin dilepaskan." Orang-orang yang bersedia membuka dadanya dengan jujur, pulang dengan ringan dan wajah berseri. Namun, yang menolak mengakui kesombongannya, justru merasa lelah dan bingung. Batu itu dijuluki batu luntur diri, tempat di mana keangkuhan ditelan dan kerendahan hati dilahirkan kembali. Di dalam Langgar Tua Mertasinga tergantung sebuah cermin tua yang permukaannya masih jernih meski usianya ratusan tahun. Namun cermin itu tidak memantulkan wajah sembarangan orang. Mereka yang datang dengan niat sombong atau penuh kepalsuan akan melihat bayangan yang kabur
atau bahkan kosong. Hanya mereka yang hatinya jujur dan pasrah yang akan melihat wajahnya dengan utuh. Seorang bangsawan datang membawa harapan melihat dirinya sebagai pemimpin besar. Namun, cermin itu tak menunjukkan apa-apa. Ia ketakutan, merasa hilang, dan mulai menangis. Ki Suraguna mendekatinya dan berkata, "Cermin ini bukan untuk melihat rupa, tapi untuk menyingkap tabir jiwa." Bangsawan itu tinggal di desa selama 3 bulan, belajar membersihkan niat sebelum akhirnya cermin itu memperlihatkan wajahnya kembali. Datanglah seorang pelawak keliling yang gemar merendahkan orang lain demi gelak tawa. Ia datang ke Mertasinga dan mulai melucu di pasar, menertawakan sesepuh, mengejek hal-hal sakral. Orang-orang tertawa sesaat, tapi perlahan mereka merasa kehilangan semangat. Suasana menjadi berat, seolah tawa mereka membawa kabut yang menyesakkan dada. Ki Suraguna berkata, "Tawa yang lahir dari penghinaan akan menghapus makna." Pelawak itu kemudian kehilangan suaranya dan ilmunya dalam sekejap. Ia tak lagi mampu menghibur dan akhirnya sadar bahwa niatnya selama ini tak murni. Setelah berdiam dan merenung di bawah pohon beringin desa selama 40 hari, ia kembali bisa bicara. Tapi kali ini dengan kata-kata yang lembut, meneduhkan, dan tulus. Pada suatu hari menjelang maghrib, beberapa perantau yang hendak meninggalkan Mertasinga mendapati jalan yang biasa mereka lalui menghilang. Langkah kaki mereka seperti kembali ke tempat yang sama. Tak peduli arah mana yang dipilih. Matahari tak kunjung tenggelam, dan senja menggantung lama di langit, seolah menahan mereka untuk tidak pergi. Ki Suraguna menghampiri mereka dan berkata, "Tanah ini tak melepas siapapun yang belum menyelesaikan beban hatinya." Mereka akhirnya duduk di tanah, merenung dan menyadari bahwa mereka masih menyimpan dendam, takut, dan kesombongan. Setelah mereka saling memaafkan dan berdoa dengan ikhlas, matahari pun tenggelam perlahan dan jalan keluar kembali terbuka. Di Mertasinga, senja bukan sekedar waktu, tapi penjaga keharmonisan jiwa. Angin di Mertasinga berbeda dengan tempat lain. Ia bisa membawa bisikan nama-nama yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang datang dengan identitas palsu atau niat tersembunyi, angin akan menyebutkan nama aslinya dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Seorang mata-mata kerajaan pernah mencoba menyamar, tapi angin menyapanya dengan nama kecilnya, nama yang ia sembunyikan seumur hidup. Ketakutan dan gemetar, ia mengaku semuanya di hadapan warga. Bukannya dihukum, ia malah diterima dan diajak menetap. Ki Suraguna berkata, "Di sini nama bukan sekedar panggilan, tapi cermin kejujuran." Setelah itu, orang-orang tak lagi memperkenalkan diri dengan gelar atau pangkat, tapi dengan hati yang terbuka. Angin di Mertasinga pun menjadi guru paling lembut yang pernah ada. Di lereng timur desa, ada mata air yang mengalir jernih dan tak pernah kering. Tapi, bila seseorang datang dengan luka batin yang dalam, air itu akan berubah menjadi hangat dan mengeluarkan suara seperti tangisan lembut. Banyak yang datang untuk membasuh wajah atau minum dan merasakan beban hati mereka perlahan luruh. Beberapa bahkan menangis bersama air itu, seolah air dan jiwa mereka menyatu dalam kesedihan yang indah. Ki Suraguna berkata, air ini menangis bukan karena lemah, tapi karena ia tak tahan melihat jiwa yang menyimpan luka terlalu lama. Sejak itu, mata air itu disebut sendang luntur jiwa.
Warga dan peziarah mengunjunginya bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk belajar melepaskan rasa sakit yang disimpan dalam diang. Di Mertasinga, bahkan air pun tahu cara mendengarkan isi hati yang tak terucap. Di sudut langgar tua, terdapat pelita kecil yang selalu padam bila dinyalakan oleh sembarang orang. Namun, jika seseorang datang dengan niat murni, meski tanpa korek atau api, pelita itu akan menyala dengan sendirinya. Seorang pemuda datang untuk membuktikan mitos itu. Ia membawa minyak terbaik dan api besar, tapi pelita tetap mati, seolah menolak disulut oleh kesombongan. Ki Suraguna menyuruhnya duduk, merenungi alasan sebenarnya ia datang. Setelah beberapa waktu dalam keheningan dan doa, ia mendekati pelita lagi. Dan kali ini, cahaya kecil muncul dengan lembut. Pelita itu tidak menyala karena upaya, tetapi karena niat. Di Mertasinga, cahaya tidak diciptakan oleh tangan, tapi oleh ketulusan hati yang tak terlihat. Sebuah rumah kosong di tengah desa memiliki satu pintu tua yang selalu tertutup rapat. Tak ada yang bisa membukanya, walau sudah dicoba dengan kunci atau kekuatan. Seorang guru besar dari tanah seberang datang, membawa berbagai mantra untuk membuka pintu tersebut. Ia mengklaim telah membuka ribuan rahasia dunia dan tak mungkin kalah oleh pintu bisu itu. Namun semua usahanya sia-sia. Ki Suraguna mendekatinya dan berkata, "Pintu ini tak dibuka oleh ilmu, tapi oleh kerendahan." Sang guru pun menunduk, berdoa tanpa suara, dan berserah pada kehendak Sang Pencipta. Saat itu juga, pintu terbuka perlahan, mengarah pada ruangan kosong yang terang. Di Mertasinga, kekosongan adalah gerbang bagi ilmu yang sejati. Di balai desa, terdapat seperangkat gamelan tua peninggalan leluhur. Gamelan itu hanya dimainkan pada malam tertentu, saat hati warga benar-benar damai. Suatu malam, seorang dalang dari luar desa memohon untuk memainkan gamelan itu sebagai bagian dari pertunjukannya. Ia ingin menunjukkan kemampuannya di depan penduduk Mertasinga. Saat ia mulai memukul satu persatu instrumen, suara gamelan terdengar aneh, penuh ketegangan. Tiba-tiba, senar bonang utama putus dan suara gamelan menjadi hening. Ki Suraguna hanya tersenyum, nada tak lahir dari tangan, tapi dari ketulusan yang tak berbunyi. Dalang itu akhirnya mengundurkan diri, dan malam itu digantikan oleh pemuda desa yang memukul gamelan perlahan dengan hati tenang. Suaranya mengalun indah tanpa celah. Di Mertasinga, seni bukan tentang keahlian, tapi tentang keikhlasan rasa. Pada suatu malam, Mertasinga diliputi kegelapan mutlak. Langit tidak memperlihatkan satupun bintang. Bahkan rembulan pun bersembunyi di balik awan kelabu. Beberapa warga gelisah, berpikir bahwa bencana akan datang. Mereka berkumpul di pelataran masjid untuk berdoa. Namun doa mereka terasa hampa, seolah tidak naik ke langit. Ki Suraguna muncul dan berkata, "Langit tak mau bersinar saat hati kita penuh pamrih." Malam itu, mereka diminta untuk berdoa dalam diam, tanpa meminta apapun.
hanya menyebut namanya dengan pasrah. Perlahan, satu bintang muncul, lalu yang lain menyusul. Di Mertasinga, cahaya langit akan datang hanya untuk jiwa yang tak lagi menuntut balasan. Di sebuah sudut perkampungan, ada gendang tua yang digantung di pohon randu. Gendang itu tak bisa dipukul dengan tangan, karena hanya akan terdengar kosong. Tapi jika seseorang datang dengan beban batin yang dalam dan duduk di bawahnya, gendang itu akan berdetak pelan seperti jantung. Semakin dalam luka jiwa seseorang, semakin nyaring bunyi gendang itu. Seorang anak yatim piatu duduk diam di sana dan gendang itu berdentum lembut, membuat seluruh desa terdiam. Ki Suraguna berkata, "Gendang ini tidak menunggu lagu, ia menunggu kejujuran." Anak itu kemudian diangkat sebagai anak desa karena suara gendang telah menandakan bahwa jiwanya paling murni. Di Mertasinga, musik sejati bukan berasal dari bunyi, melainkan dari detak jujur yang paling sunyi. Beberapa malam menjelang akhir tahun, penduduk Mertasinga mendengar langkah kaki berat menyusuri jalanan desa. Suaranya jelas, namun tak tampak satupun sosok. Langkah itu terdengar seolah seseorang sedang berjalan dengan tujuan besar. Tapi begitu dicari, tak ada satupun jejak tertinggal. Langkah itu berhenti tepat di depan langgar tua, lalu menghilang begitu saja. Ki Suraguna berkata, "Itulah suara mereka yang sudah tak membawa tubuh, hanya membawa niat." Langkah itu adalah gema dari arwah yang datang belajar melepaskan sisa-sisa dunia. Mertasinga bukan hanya tempat bagi yang hidup, tapi juga persinggahan jiwa yang ingin pulang. Di sini, ilmu yang melekat bahkan setelah mati pun tetap harus dilunturkan sebelum kembali ke asal. Suatu siang, jam matahari kuno di halaman masjid tiba-tiba berhenti menunjukkan waktu. Bayangan tongkat tidak berpindah, walau matahari terus bergerak di langit. Seorang pengelana yang mengandalkan waktu untuk jadwal ibadah dan perjalanannya menjadi gelisah. Ia menunggu berjam-jam, tapi waktu di Mertasinga seperti membeku. Warga tetap beraktivitas, seolah waktu tak lagi penting. Ki Suraguna menenangkannya dan berkata, "Di sini waktu hanya bergerak jika hati sudah sampai." Beberapa hari kemudian, setelah sang pengelana melepas keinginannya untuk mengejar sesuatu, bayangan jam mulai bergerak perlahan. Ia tersenyum dan bersujud syukur. Di Mertasinga, waktu adalah pantulan kedalaman batin. Jika kau terikat, waktu diam. Pada suatu sore menjelang hujan, awan-awan di atas Mertasinga membentuk wajah-wajah yang dikenal penduduk lama. Ada wajah nenek moyang, guru-guru silat, bahkan wajah-wajah yang telah lama dilupakan. Orang-orang keluar dari rumah, menengadah tanpa kata. Awan-awan itu bergerak perlahan, lalu menghilang bersama tetes hujan pertama yang turun lembut. Ki Suraguna berkata, "Kadang yang telah pergi hanya ingin dikenang, bukan dipuja." Wajah-wajah itu datang sebagai pengingat bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan setelah mati, melainkan untuk ditinggalkan dalam jejak kebaikan. Sejak hari itu, warga lebih sering berbagi cerita, bukan kekuatan. Karena di Mertasinga,
Warisan terbesar bukanlah ilmu, tapi kenangan yang merendahkan hati. Beberapa tokoh besar yang wafat di Mertasinga ingin dimakamkan dengan batu nisan bertulisan panjang. Namun, setiap kali nama atau gelar dipahat di batu, nisan itu retak atau tertanam sendiri ke dalam tanah. Lama-kelamaan, warga menyadari bahwa tanah Mertasinga menolak pengagungan terhadap orang mati. Makam-makam di desa itu akhirnya dibiarkan polos, tanpa nama, tanpa pujian. Ki Suraguna berkata, "Yang dikenal langit tak butuh dikenalkan bumi. Mereka yang benar-benar tulus akan dikenang melalui amal dan keberkahan, bukan melalui huruf. Tanah di Mertasinga hanya menerima jasad, bukan gelar. Maka di desa itu, pemakaman menjadi tempat paling sunyi sekaligus paling jujur. Di sanalah ilmu terakhir benar-benar dilunturkan, keinginan untuk diingat." Menjelang akhir hidupnya, Ki Suraguna berkumpul bersama warga di bawah pohon beringin. Ia berkata bahwa semua yang ia ajarkan selama ini bukan ilmu, tapi jalan menuju kelulusan dari segala bentuk ilmu. Mertasinga adalah tempat di mana ilmu apapun tak akan berguna jika masih kau genggam dengan sombong. Ucapnya pelan. Ia lalu memejamkan mata dan napasnya berhenti seperti api padam tanpa asap. Tak ada pusaka yang ia tinggalkan, tak ada kitab, hanya keheningan, keteladanan, dan sebuah desa yang terus menjadi peluntur ilmu bagi siapapun yang datang dengan keinginan dunia. Sejak itu, nama Mertasinga benar-benar hidup dalam jiwa warga. Kehidupan yang meluruhkan kekuatan agar manusia kembali menjadi makhluk yang lebur dengan semesta. Di Mertasinga, ilmu apapun luntur.